Selamat malam Sobat Maestro, masih barengan sama Enrico Alvarino dan juga rekan-rekan dari PGIW Jawa Barat di Pojok Hukum di hari ini. Dan tentunya hari ini kita mau sapa-sapa dulu yang sudah hadir di studio menemani Enrico sama Jun. Selamat malam Bung Benmort, apa kabar? Kabar baik, Bang. Kabar baik, mantap. Kemudian juga Pak Badia, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Saya belum ngopi nih ke tempatnya Pak Badia, belum Ya, sempat. siap. Nanti ya. Aku udah kita- ngopi berapa kali sih. Kita jalan-jalan ya. Pak Togu, Master nih. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa, diberkati Tuhan. Amin, diberkati Tuhan luar Selamat biasa. semua. Hari ini kita bahas nih yang tadi udah Enrico ceritain. Ini yang emang kerap sering terjadi di masyarakat yang mungkin kita bisa ngasih edukasinya di hari ini tentang leasing fidusia kendaraan bermotor dalam teori dan prakteknya. Nah, ini kan pasti berkaitan senggol-senggolan nih sama hukum tuh. Ini gimana sih sebenarnya Pak? Apakah kalau saya menunggak kemudian berarti saya udah nggak punya hak lagi atas kendaraan saya, dalam arti kalaupun saya didapatkan di jalan lagi bawa, saya boleh diambil atau orangnya bisa ke rumah, debt collectornya bisa ambil atau seperti apa? Mungkin dari awal dulu ya, ini tentang fidusianya seperti apa nih? Silakan nih, siapa nih yang mau ceritain? Terima kasih, Bang, atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kita harus jelaskan dulu lebih jelas apa itu tentang leasing dan apa itu tentang fidusia ya. Ya. Jadi kita kalau berbicara tentang leasing itu kita berbicara tentang suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu. Jadi di sini kita berbicara tentang dalam bentuk proses pembayaran gitu. Ya. Tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang jaminan fidusia, itu berbicara tentang hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Itu bicara tentang jaminan fidusia yang jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Itu awalnya. Iya. Kemudian? Itu penjelasan singkat tentang apa itu fidusia dan apa itu leasing ya. Tetapi terkait dengan yang tadi kan berbicara tentang tunggakan ya. Ya betul, Ya, karena kan kalau kita nyicilnya benar Iya. atau nggak ada tunggakan, sebenarnya kan nggak ada problem ya. Iya. Toh sudah disepakati. Ini yang terjadi gesekan ketika mungkin ada keterlambatan, tanggalnya mungkin meleset atau biasanya bunga ini kadang-kadang ketinggian atau gimana Pak, itu yang kita coba terangkan ke Sobat Maestro nih. Ya, mungkin Pak saya tambah ya, memang di masyarakat itu sering saya katakan umum masyarakat atau kebanyakan masyarakat tidak tahu ya apa itu fidusia, apa itu leasing ya. Tidak tahu. Kalau berbicara leasing, orang bayangannya di masyarakat adalah perusahaannya. Oh, itu leasing. Padahal leasing itu adalah bentuk perjanjian ya. Bentuk perjanjiannya itu disebut leasing. Perjanjian pembiayaan untuk suatu alat. Satu alat. Nah, itu leasing itu dengan hak atau opsi untuk membeli kembali atau tidak membeli kembali. Itu bentuk perjanjian. Ya, dasarnya itu adalah 1338 KUH Perdata 1320. Itu dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, perjanjian pembiayaan suatu barang benda bergerak ya, atau benda bergerak dari lessor perusahaan leasing kepada lessee. Ya, lessee itu pengguna leasing debitur lah katakan ya, debitur. Nah, seperti itu. Dalam proses itu memang lessee atau debitur itu menggunakan barang yang dibiayai itu tadi untuk kegiatan usahanya. Seperti itu. Nah, fidusia ini jarang sekali diketahui oleh masyarakat. Orang tahunya leasing. Fidusia itu adalah perjanjian penyerahan hak kepemilikan seorang debitur kepada perusahaan fidusia, perusahaan pembiayaan. Jadi kepemilikannya itu sudah ada di tangan debitur. Ya, STNK katakan kalau motor itu STNK BPKB itu sudah nama debitur. Betul. Tapi kepemilikannya itu dijaminkan ya kepada si perusahaan yang melakukan pembiayaan. Perusahaan itu membayar kepada dealer. Jadi seseorang itu mau beli motor gitu ya. Dia lihat ke dealer, oke, udah deal.
Nah, terus kemudian dealer ini menghubungin perusahaan pembiayaan, Ya. ya diterbitkan STNK BPKB atas nama si Debitur. debitur ini. Kemudian STNK BPKB-nya kepemilikan benda itu diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya. Oke. Sedangkan kendaraannya tetap dia pakai sembari dia cicil. Yes. Ya, seperti itu. Kalau leasing itu diatur oleh undang-undang sebagaimana tadi Ben sudah katakan, ya itu di undang-undang berapa? Ben? 42 Ah, 42 ya, itu ada jelas. Ya, aturannya ada dan bentuknya ada. Perjanjian fidusia itu harus dibuat dalam akta otentik dan harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, dan atas dasar proses pendaftaran itu terbit ya sertifikat fidusia namanya. Oke. Ya. Nah, itu menjadi satu kesatuan perjanjiannya itu. Untuk lengkapnya disebut fidusia. Ya, seperti itu. Dengan adanya sertifikat fidusia, si perusahaan tadi pemberi fidusia itu punya hak untuk menarik objek itu jika ya si debitur ini lalai melakukan kewajibannya. Oke. Ya, lalai melakukan kewajibannya. Nah, dihubungkan dengan kasus yang tadi, kita harus jelas apakah benar dia lalai. Ya, nah kelalaian itu ada dituangkan di dalam perjanjian fidusia. Kalau dia lalai pertama, pihak perusahaan pembiayaan memberikan SP teguran. Lalai bulan kedua, lalai bulan ketiga, sampai kemudian mereka melakukan penarikan. Oke. Ya, nah pada saat melakukan penarikan pun si perusahaan tadi fidusia tadi, ya harus menunjukkan semua dokumen kelengkapan tadi. Oke. Ya, ketika penarikan, baik sertifikat fidusia maupun perjanjian fidusianya, dia harus tunjukkan. Kalau dia tidak tunjukkan ini, sebenarnya debitur, ya itu bisa menolak untuk menyerahkan. Karena mungkin ini dianggap bukan ini sebenarnya pemilik yang memberikan pinjaman itu. Ya, bisa. Ya. Itu bukan pihak yang pemberi pinjaman. Oke. Ya, bisa juga memang perjanjiannya tidak dibuat secara sah, secara lengkap. Oke. Ya. Gitu. Karena kalau perjanjian fidusia tidak dilakukan secara lengkap sesuai dengan undang-undang tadi, perjanjiannya itu cacat hukum. Hak untuk menarik itu menjadi tidak ada. Oke. Ya, hak menarik itu disebut parate eksekusi. Ya, eksekusi yang bisa dilakukan oleh si perusahaan itu tanpa melalui penetapan pengadilan. Itu. Jadi ada sertifikat tadi dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga si perusahaan itu atas dasar sertifikat itulah bisa menarik barang. Jika memang debitur wan prestasi, tidak melakukan kewajibannya selama kurun waktu tertentu. Yes. Itu normatifnya begitu. Normatifnya seperti itu. Tapi mungkin ya, Pak, fakta yang diketemukan di lapangan, misalkan kalau saya pemberi pinjaman gitu ya, saya pinjamkan ke Jun gitu. Nah, ini kan mungkin dengan keterbatasan saya, dengan banyaknya orang yang saya pinjamkan gitu kan, saya kan akan pakai ini pihak ketiga mungkin, pihak lain nih. Ini, nah apakah mereka bisa melakukan yang sama atau prosedurnya juga harus yang tadi Bapak bilang, nunjukin dulu surat perjanjian fidusianya, kemudian juga mungkin surat kuasa untuk narik, atau seperti apa mekanismenya? Ya, kalau aturan itu mestinya siapapun yang ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan itu aturan itu mengikat. Ya, itu aturan itu mengikat, itu normatif harus seperti itu gitu. Ya, nah persoalannya ini kan sering ya, ketika katakan debitur ya macet ya, tidak mampu melakukan pembayaran kewajibannya, katakanlah dalam kurun waktu tertentu 3 bulan misalnya ya, debitur pun memang harus berperan aktif di situ. Ketika dia macet bulan pertama ya harus ada etikat baik lah, goodwill dari dia untuk memberitahukan kepada perusahaan pembiaya itu, dia akan tetap misalnya kapan ya, jatuh bulan kedua misalnya, jangan sesudah ditarik. Ya, jangan sesudah ditarik. Meskipun memang ketika sudah ditarik itu dia bisa datang begitu ya ke perusahaan itu, bisa melakukan negosiasi, bisa saja dia membayar sekaligus, atau dia membayar 2 bulan dulu, atau dia membayar sebulan dulu kalau tunggakannya 3 bulan. Ya, mestinya perusahaan penerima fidusia tadi ya jangan serta-merta lah langsung menarik. Karena kan bisa jadi begini ya.
Bisa jadi misalnya tenornya itu 3 tahun. Ya. Dia tidak bisa melakukan kewajibannya itu 3 tahun, anggap aja 3 kali 12, 36. Ya. Bisa saja itu bulan ke-36, bulan ke-35, bulan ke-34. Sudah tinggal 3 bulan lagi gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Cicilannya tinggal 3 bulan dan pada saat 3 bulan itu dia nggak bisa melakukan, main ambil. Iya. Coba bayangkan kalau seandainya cicilannya per bulan berapa? 600 misalnya, 600 ribu. Dikali 3 bulan. 6 kali 3, 18, hanya 1.800.000. Sedangkan motor ini sudah dicicil sama dia itu 33 bulan. 33 kali, ya, kali 600. Iya kan? Ya. Berapa nilainya gitu loh. Hanya gara-gara 1.800.000 motor itu diambil begitu saja. Ya. Ya kan? Kebayang. Jadi apa ya? Itikat baik itu juga memang harus dimiliki oleh perusahaan pembiaya, bukan hanya sekedar debitur. Itu harus ada itikat baik melakukan perjanjian. Berarti memang kata kuncinya emang silih ini ya, saling punya itikat baik gitu. Harus. Karena mungkin harus. dilihatnya kasus per kasus ya. Iya, harus. Beda para pihak. misalkan kalau gini Pak, ini saya baru nyicil nih, nyicil 2 bulan atau nyicil DP doang bulan ke-1, Ya. udah gitu saya telat 3 bulan, nah itu mungkin beda ceritanya lagi ya. Iya, ya Oke. itulah kan kalau memang gini, kalau memang dia sudah tidak mampu melakukan, sudah bila perlu dengan ini ya, dengan sukacita, dengan sukarela, Iya. dia serahkan sajalah ya. Yes. Barang itu kan, jangan tunggu dikejar-kejar apa segala macam, atau dia sengaja dia hanya mampu 3 bulan, dia berusaha mencicil motor, dia pakai ya, dia nggak bayar-bayar, syukur-syukur sampai setahun bisa dia pakai. Iya. Ya jangan juga seperti itu Iya, gitu iya, kan. betul. Ya goodwill tadi ya. Iya. Nah, saya harus mungkin ada nyambung goodwill. ke cerita tadi Pak. Ini dulu pas almarhum papa masih ada, itu saya ingat saya belum nikah tuh posisinya. Iya. Beliau itu beli motor Iya. 2, ada merek China 1, merek Jepang 1 lah dia. Kemudian di tengah jalan bulan ke-4, bulan ke-5 itu papa itu PHK ceritanya tuh enggak. Jadi mungkin dia nggak punya kemampuan lagi buat bayar. Nah, emang yang dilakukan papa itu adalah dia datangin ke leasingnya untuk ke pembiayaan ini, dia kembaliin motornya. Tapi Dengan sukarela dikembalikan. dengan sukarela. Oh. Tapi emang nggak ada uang yang sudah dimasukin, itu nggak ada kembali lagi. Tidak ada kembali lagi. Tapi nggak ada ditagih juga Iya. kelanjutannya. Itu memang seperti itu, Pak. Ya bisa seperti itu, ya bisa seperti itu. Jadi dianggap ya sudah, dia nggak sanggup, dia sudah serahkan, ya sudah selesai, itu perjanjian fidusianya berakhir misalnya. Ya. Ya seperti itu clear kan, sebatas itu. Ya memang kita harapkan ya khususnya untuk warga gereja, ya kalau melakukan satu perjanjian harus dilakukan lah dengan itikat baik. Kalau memang tidak sanggup ya nggak usah bikin masalah, serahkan saja. Ya kita hidup kan harus jadi kita adalah terang ya dan garam di tengah Ya. masyarakat. Betul. Gitu. Jadi nggak perlu drama-drama ya. Nggak perlu drama-drama. Ya kita jangan hanya menyalahkan misalnya dari perusahaan leasing, menugaskan misalnya debt collector segala macam. Justru pertanyaan pertama, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita Ya, itu dulu? betul. Ya kan, di situ dulu kita sudah melakukan nggak dengan baik. Oke. Ya jika memang kita tidak mampu ya sudah serahkan. Tapi kalau kita melakukan dengan baik, tiba-tiba hanya gara-gara macet 1 bulan terus motor kita ditarik, ya terus kita memberikan penjelasan ditarik di tengah jalan nggak peduli, ya jelas ada hak-hak kita di situ yang dilanggar. Oke, nanti kita sampai ke sana nih ya, Iya. tentang gimana cara-cara kita penarikan dan segala. Tapi mungkin saya penasaran satu hal. Kalau tadi papa mungkin 5 bulan, udah puas pakai lah dan bayar baru sedikit mungkin gitu ya ceritanya. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak tadi Pak, 32 bulan nih saya udah nyicil, totalnya 35. Iya. Itu kan sayang kalau Tragis saya ya, serahkan itu, gitu aduh, kan. miris banget ya. Nah itu Menyedihkan gitu. ada mungkin karena mungkin banyak sobat maestro yang tadi nanya juga, ini kalau saya udah terlalu panjang bayarnya, ya intinya dilepasin sayang, mau dipertahankan juga nggak mampu gitu. Nah itu gimana? Tuh bagusnya? Iya kalau memang tidak mampu meneruskan, melepaskan sayang, sudah ada nilai lebih di situ, Ya. ya sudah jual aja dengan sukarela kepada Oke. orang lain sebelum ditarik.
Nah, walaupun mungkin misalkan BPKB-nya dia belum ada di Ya dia. nggak apa-apa, nanti kan harga jual itu dilakukan pelunasan Ah, ke perusahaan itu. iya, iya, iya. Atas dasar pelunasan itu nanti kan diserahkan BPKB-nya. Kan gitu kan. Ya, ya, ya. Di take over gitu ya sama dia Iya, ya. tapi Ya. hati-hati take over ini. Hati-hati, kenapa? Karena perjanjian itu kan tetap atas nama debitur yang pertama. Ya. Ya, dan biasanya perusahaan pembiayaan itu tidak mau take over dia. Oke. Tidak mau. Dia nggak mau bikin perjanjian baru lagi. Ya, ada debitur baru. Ya. Jalan yang paling praktis sebenarnya jual saja. Jual, ada pihak ketiga yang melakukan pelunasan pembayaran untuk atas nama dia, terbit STNK, minta surat perjanjian fidusianya, minta sertifikat fidusianya, mohonkan penghapusan fidusianya tadi. Ya, karena kalau fidusia itu tidak terbit surat penghapusan fidusia, sertifikat fidusia, itu tetap mengikat itu. Ya. Ya, itu terbit, sudah. Kan ada nilai sisa di situ. Ya. Cicilan katakan tadi 6 kali 3 18.800.000. Bisa dijual 5 juta kan. Ya. 5 juta dipotong 1,8 masih ada 3,2 kan. 3 Buat juta DP baru. Iya kan. Itu. Betul, Ya, betul. jangan sampai ditarik. Ya, 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 ya. Jangan sampai ditarik. Sebab ini banyak ya, banyak apa dinamikanya di lapangan. Banyak dinamikanya di lapangan. Para kolektor itu senang sekali menarik, mendapat perintah penarikan untuk satu barang yang memang cicilannya sudah lama. Ya. Cicilannya sudah lama, kemacetannya hanya tinggal sedikit, sisa hutangnya hanya tinggal sedikit. Mereka tarik, debiturnya tidak tahu, konsumen tidak tahu. Itu oleh para kolektor bisa dijual, dicari pembeli. Oke, ya, ya, ya. Ya kan? Itu berarti debiturnya kehilangan hak. Ya otomatis. Ya kan, karena sudah menyerahkan. Makanya sebaiknya kalau memang dia tidak mampu, sudah. Ya dengan jiwa besar cari pinjaman. Bahkan bila perlu. Kalau nggak ada pinjaman ya sudah. Cari pembeli, lepaskan kepemilikannya. Jual kepada orang lain. Dapat duit, lunasin. Tapi jangan jual tanpa pelunasan. Nanti dijual, si pembeli baru nggak melakukan cicilan, ditagih lagi nanti dia gitu loh. Iya, Karena iya, di iya. sana masih tetap atas nama Yang yang pertama tadi. iya, Ya, debitur betul. yang awal begitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Bang Badia. Silakan, Bang. Mesti nyambung terusin Bang Togu tadi, karena kalau kita mengalihkan menjual juga itu kan barang jaminan, Iya. itu pidana, Oke. itu pidana. Oh, ranahnya udah Ya. beda lagi. Jadi sebenarnya bukan hanya tentang kendaraannya, banyak rumah juga begitu. Oh, oper alih gitu ya, tapi nggak ngelaporin ke banknya, ya tetap terikat dia sebagai debitur. Sertifikat udah jadi, sertifikatnya diambil, dia ngelunasin nggak bisa kan. Oke. Nah, itu jadi bahaya. Jadi aku mau komentar dalam praktek aja ya. Pernah temen tiba-tiba datangin debt collector nih. Ya, tahu lah biasa yang debt collector yang item-item apa ya, bukan maksud rasis nih ya. Ya, beberapa kenal, berapa enggak, kan banyak yang Ya, baru. betul. Minta tolong saya, kenapa loh? Oh, ini Bang mau ditarik. Kebetulan aku lewat. Loh, lu cicilannya gimana? Oh, baru 2 bulan ya udah mau ditarik. 3 bulan mau ditarik. Terus mau bayar, mau. Tapi ini gua nggak bisa sekarang, mau ditarik sekarang. Gua datengin, ya gimana Bung? Ya Bang, siapa Bang? Ya ini teman gua bilang kan gitu. Ini mau tarik, ya tarik aja. Tapi ini teman gua bukan siapa-siapa. Kasihan gua bilang, dia mau sanggup bayar, bukan hari ini. Ya lu jangan narik. Nggak bisa Pak, udah berapa kali. Maksa terus nih debt collector. Ya lu ambil aja. Gua udah pasang foto gini, ambil aja. Nggak berani dia ngambil, Oh, oke. nggak berani, ya. Gua pakai shock terapi gitu loh. Udah takut nih, sekarang kan gampang diviralkan Ya, ya. betul. Karena dia ngerti nih, kalau sampai dia ngambil, ya secara paksa ada konsekuensi hukum. Oh. Karena di sini kan udah beralih ke pemilikan, itu barang jaminan. Ya. Ya tidak semena-mena bisa, walaupun udah 3 bulan nih. Dia kan udah bilang dia mau bayar, ya minta waktu seminggu, nggak diizinin sama debt collectornya.
tapi dia mau bayarnya ke kantor. Ya. Datang nih debt collectornya ke gua nih, Bang Togu. Bang, kalau ke kantor gua nggak kebagian. Gua ngerti. Iya, Tapi iya. lu jangan asal narik juga. Ya. Hmm. Mendingan bikin pernyataan di sini. Ya, gua dia mau bayar walaupun ke kantor. Soal buat uang saku lu ada 3 orang itu lain lagi. Kita ngehargain profesi debt collector kan. Ya. Tapi kalau lu paksa sekarang lu ambil, lu juga kena masalah hukum, gue bilang. Iya, iya betul. Ya, Betul. karena dia niat mau bayar nih, enggak ini seminggu, minta waktu seminggu. Nah seperti itu. Jadi saya sih mau komentar, sebenarnya banyak yang apa ya, seperti Bang Togu bilang, tidak melulu salah debitur. Ini kan tentang skema pembiayaan. Ya. Kalau beli langsung belum punya uang, tapi ada yang mudah tertarik. Ya. Ini perusahaan leasingnya sendiri juga kan ngikutin tren ini, ya tertarik nih. Betul. Tetapi kesalahannya perusahaan leasing ini tidak melakukan analisis yang mendalam. Si debiturnya tuh kerja enggak, kerjanya gimana, asal punya DP. Mereka pun akhirnya tanpa analisis ya. Harusnya kan dianalisa ya, mampu enggak, apa enggak kan gitu. Ya karena DP-nya cuma dikit 3 juta, gue punya udah bisa pakai motor tuh anak muda. Iya betul. Ya. Nah, perusahaan leasingnya juga butuh konsumen seperti itu kan. Iya. Karena mereka kan cari uangnya dari bunga, dari apa kan, dibanding kalau jual langsung kan dikit ya dapatnya. Kan dari situ. Nah, inilah makanya perlu OJK Bang Togu. Iya, pengawasan. Ya. Makanya ada istilah ini, awas ada apa namanya istilahnya, predator ya. Predator tuh penagihan secara tidak manusiawi. Ini sebenarnya tugas OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, untuk ngawasin. Itu udah ada undang-undangnya kan, fidusia itu. Ya. Jadi secara formal, secara materi bisa ke perdata, bisa ke pidana. Hati-hati nih. Nah, kebanyakan ya kita harus fair juga kan. Ada demand, ya kan? Ada supply juga, makanya perusahaan leasing banyak karena ada keuntungan di situ kan. Betul. Dengan banyaknya kekurangan perusahaan leasing tidak menganalisis secara mendalam, malah membujuk padahal orang itu belum mampu untuk melakukan kontrak leasing atau fidusia. Ya udahlah gimana, dipermudah, syarat-syarat pun dipermudah, KTP kan itu yang terjadi. Betul. Ya setelah waktu jalan, ya si orang yang nawarin udah nggak, isi pemasaran udah nggak ada masalah lagi kan. Komisinya udah selesai. Udah selesai dia. Kan gitu. Nah sekarang tugas apa? Depko kan. Iya. Depko yang nagih. Nah Depko sampai sejauh mana sih Depko itu ngerti tentang ini? Lu tugasnya ini. Kata bagian apa ya kalau di leasing, Bang Togu ya, yang iniin. Ya ini kan pihak ketiga Depko itu. Lu tagih aja, dia udah 3 bulan nggak ini. Ya tarik aja kan gitu. Pemahaman hukumnya kurang kan. Iya, Asal iya. mau narik, dia nggak sadar ada resiko hukum juga ke debt collector. Iya. Nah kayak si bapak yang tadi di jalan kan kasihan sekali. Betul. Kena predator kayak nggak manusiawi, harus jalan berapa, 29 29 km. Iya. nggak kebayang umur dia berapa kan. Ini yang Iya. jadi pada akhirnya perjanjian apapun Bang Togu, ya Pak Benmon, kebanyakan kita itu ini kan karena perjanjian standar ya. Iya. Huruf kecil-kecil, apa segala macam. Iya. Seperti Bang Togu bilang, kapan terjadi one prestasi? Ya, waktu bulan pertama enggak ini, oke, itu one prestasi. Tapi belum tentu terjadi one prestasi bisa ditarik langsung. Mungkin aja klausulnya di situ penarikan terjadi setelah 3 bulan nggak bayar-bayar. Misalnya. Ya. Beda loh ya. Terjadi pelanggaran hukum, one prestasi, ingkar janji, gua sebulan nih nggak bayar. Belum tentu itu bisa langsung ditarik. Lihat Tapi- klausulnya. Kalau di klausulnya ditariknya itu setelah 3 bulan nggak bayar, itu baru berhak narik. Tapi kalau klausulnya ini Bisa seperti itu. standar Pak atau Beda-beda Pak. Oh, emang ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, beda-beda. Nah kebanyakan ke perjanjian standar itu kita nggak baca. Ya. Kayak pinjaman online dah. Tanda Tantangan ya? tangan online, males sekali baca. Iya betul. Gua dapet duit sekarang aja udah syukur kan gitu. Iya. Udah ini ditolak ini. Mana orang sempat baca lagi. Betul. Sekarang anak muda kan banyak yang dari bapaknya bayarnya. Ya sok kamu ini dulu lah, kasihan untuk kuliah kan segala macam. Ya.
Nah, dia nggak sadar kesananya bisa nggak, Betul. gitu loh. Jadi semua pihak ya Pak Bang Ya. Togu ya, baik leasing maupun si apa namanya debitur ini ya, pada akhirnya kalau terjadi apa-apa semua mengacu ke perjanjian itu. Oke. Ya, Ya. artinya memang betul sebelum perjanjian apapun sebenarnya kelemahan orang Indonesia kan malas baca. Ya, ya apalagi udah hukum, wah bahasanya enggak. Kalau udah terjadi baru kerasa. Ini Pak, Bapak udah wan prestasi, kita berhak narik di sini. Oh cilaka, gua nggak tahu nih, nggak bisa lagi karena udah tanda tangan kita. Ya, ya. Itu jadi memang yang seperti Bang Togu bilang ada itikat baik dari dua-duanya. Nah, kalau kita bicara teori sih gampang ya Bang Togu, tapi Tapi bisa dalam juga- prakteknya itu nggak terjadi gitu Iya, loh. bisa juga begini ya Bang Badia ya. Ini goodwill dari perusahaan finance ya, katakan ya, perusahaan finance ini juga agak meragukan. Ya meragukannya apa misalnya? Ketika perusahaan finance ya dengan debitur ini sepakat untuk buat perjanjian fidusia, itu ada kewajiban si perusahaan finance itu, pembiayaan perusahaan pembiayaan itu untuk memberikan kopi kontrak ya, Oh. perjanjian fidusia. Di dalam kopi kontrak itulah tercantum segala ketentuan terkait dengan fidusia itu. Ya, ya, Iya. Sesudah tertunggak berapa bulan misalnya, ya dia akan melakukan penarikan. Apakah tertunggak 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan Oke. atau 5 bulan misalnya. Di situ ada. Dan bagaimana nanti cara menariknya itu? Karena yang namanya fidusia penyerahannya harus dengan sukarela. Oh. Sebenarnya dengan sukarela, bahkan ketika melakukan penarikan itu, artinya pihak finance ini melakukan eksekusi real, Ya. ya, dia harus memperlihatkan sertifikat, Ya, ya, ya. ya, sertifikat fidusia tadi, karena kan fidusia penyerahan kepemilikan sebagai jaminan, Iya, betul. kepemilikan atas satu barang bergerak sebagai jaminan atas hutangnya. Ya. Objeknya tetap di tangan dia, kepemilikannya dia serahkan. Ya. Ya, BPKB-nya dia serahkan, kepemilikannya itu dia serahkan. Ya, nah itu ada aturan-aturannya. Betul memang itu perjanjian standar. Perjanjian standar itu artinya format perjanjiannya sudah begitu. Hanya Baku, tinggal ya. nama diganti, Betul. objek jenis motornya diganti, mungkin bunganya diganti, Yes. mungkin tenornya ada cicilan 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, bahkan mungkin ada 5 tahun. Tenornya diganti. Selebihnya sebenarnya standar dan kecil, kata Bang Badia tadi betul. Dan belum tentu juga parahnya, belum tentu dikasih kepada debitur. Sehingga debitur tidak tahu haknya dia. Ya. Dia tidak tahu mekanismenya. Bagaimana pelaksanaan perjanjian itu tadi. Ya. Betul, dalam sertifikat itu si perusahaan finance itu, pembiaya itu punya hak untuk menarik seketika tanpa melalui putusan pengadilan. Kalau sempurna ya. Kalau sempurna, pertama Oke. perjanjian itu harus didaftarkan Ya. di Kemenkumham, ya, di lembaga pendaftarannya. Yang kedua harus timbul sertifikat hak fidusianya. Ya. Kalau itu tidak ada, bisa dia nggak menarik itu eksekusi tadi? Tidak bisa. Atas dasar apa dia menarik itu? Dan dalam prakteknya kebanyakan nggak terdaftar, Enggak, didaftarkan. banyaknya enggak didaftarkan karena sekali pendaftaran itu juga nilainya Ada berapa? biaya. Misalnya kita asumsikan lebih dari 500.000 misalnya. Ya, ya. 1 bulan berapa ribu motor? Ya. Dan ya betul. Itu bukan sedikit juga. Dan cenderung tadi debitur tidak tahu ya tentang sertifikat itu, dia serahkan saja. Ya. Dia nggak tahu, nggak ada kopi perjanjian, dia serahkan saja. Sesudah ditarik, datanglah ngemis-ngemis, dia punya tunggakan 3 bulan, dia mau mencicil 1 bulan, nanti bulan berikutnya dia akan lunasin. Oh, nggak bisa. Pas dia omongin sertifikat, yang gua tahu sertifikat rumah ya. Iya, betul. Saya juga sebenarnya baru tahu nih di perbincangan Tapi ini. sesudah didatangin sama lawyer, sesudah mau dipoto, coba tarik, ketakutan. Ya. Ada something kan di Iya, situ, iya, iya, sesuatu yang disembunyikan kan Betul. oleh pihak perusahaan kepada ya konsumen. Yes. Nah konsumen dia peduli nggak, aware nggak tadi ketika dia membuat perjanjian itu, nggak peduli. Kebanyakan Dia nggak, yang betul. penting, oh mumpung ini uang mukanya nggak ada, 0. Ya. Ya kan, Motor langsung kirim hari ini. motor kirim hari ini. Apalagi kalau uang muka cuma 500 ya udah. Ya, gas. Lebih parah lagi kalau dia misalnya itikadnya sudah
seperti tadi, biarinlah gue cicil 3 bulan, nanti gue ini apa ya, sembunyi-sembunyi bisa pakai 1 tahun. Iya, dapat make ya. Untung make. Itu etikanya sudah nggak benar. Saya pikir umat gereja ya, warga gereja Benar. nggak boleh lah seperti itu, nggak jadi contoh ya. Iya. Harus dilakukan seperti itu. Nah, memang itu tidak mudah, masyarakat tidak tahu. Disitulah forum ini ya, penyuluhan hukum, forum ini Pojok hukum. pojok hukum ini kita adakan, kita berbagi ini ya Kesadaran hukum. untuk meningkatkan kesadaran hukum lah warga gereja segala macam. Kalau sudah melakukan mengikat satu perjanjian, laksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. Iya. Ya, kalau merasa ada haknya yang dirugikan, oke, ya hubungin ya pihak-pihak yang memang menguasai untuk itu. Nah, kalau ini ada pertanyaan dari Sobat Maestro nih, 081 sekian 22. Pak, ini mau nanya, katanya kalau andai kata saya ada kejadian itu sama saya nih, lagi kejadian. Nah, saya harus laporinnya kemana? Karena mungkin kalau kita datang ke kantornya itu kan nggak semudah itu ya Pak. Apalagi orang-orang yang udah terlanjur ditarik motornya, apakah itu bisa balik lagi atau enggak? Nah, saya harus laporinnya kemana tuh? Iya, memang begini, memang faktanya ya ini di lapangan sering sekali kalau datang sendiri agak kurang dianggap ya. Agak kurang dianggap ya, kalau memang dia punya kenalan pengacara untuk minta didampingin ya, supaya lebih mampu berbicara tentang hak-haknya tadi yang Oke. kaitan dengan perjanjian, mungkin lebih baik sih. Lebih paham ya? Lebih paham gitu ya. Seperti itu, karena memang pihak perusahaan itu pun belum tentu juga karyawannya paham tentang itu. Yes. Banyak juga yang nggak paham ya tentang itu. Bisa lah minta bantuan kita gitu. Tapi kita juga mau ingatkan begini ya, karena banyak terjadi di masyarakat. Ketika dia tidak mampu, tadi yang kaitannya dengan menjual tadi, dijual kepada orang lain tuh, dia dapat pembayaran kan? Ya. Dengan janji si pembeli tadi yang baru tadi, ya objek fidusianya dijual kepada orang lain, ya tanpa tahu perusahaan fidusia, dengan janji si debitur baru ini akan melunasin kan? Ya. Dia tidak melunasi. Akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya pidana. Oh. Ya, Iya, iya. pidana. Pernah klien saya lakukan begitu. Dia merasa sudah mencicil, dia cicil ikat satu perjanjian fidusia truk. Ya, untuk truk. Cicil sudah lama, ya sudah lebih dari 60% cicilan. Dia nggak sanggup, dia jual, ada pembeli. Oke. Tapi si pembeli ini ternyata tidak melanjutkan cicilan. Sampai akhirnya ditarik. Tapi yang kena justru yang jualan ini dong. Yang kena, iya. Oh. Yang ditagih bukan si pembeli yang kemudian. Iya, iya, iya. Ya si debitur kemudian. Yang ditagih ya debitur pertama oleh perusahaan tadi. Iya. Finance tadi kan. Karena mereka nggak mau tahu ini. Nggak mau tahu udah itu. pindah Dan ya? tidak boleh sebenarnya. Oh, Tadi memang nggak boleh. Bang Badia katakan tidak boleh. Karena kalau itu dia lakukan, dia menjual kepada pihak lain tanpa izin perusahaan finance, itu pidana. Pasal berapa Bang Ben? Itu sanksi pidananya 2 tahun. Oke. Bahkan ada denda. Undang-undang leasing ya. Ya, Undang-undang leasing. fidusia. Undang-undang fidusia. Itu ada sanksi pidananya. Ini yang masyarakat sering nggak tahu loh. Ya, ya, betul. Teriming-iming. Ya, dan ada denda lagi 50 juta. Teriming-iming dia. Iya, ya kan? iya, iya. Ya udah. Dia pikir nanti yang akan dikejar sih Yang belinya. debitur yang belinya tidak. Dan Ya. perbuatan menjual itu tanpa seizin nggak boleh. Yang tadi yang saya sarankan adalah cari pembeli untuk lunas, Ya. tebus, bayar lunas. Bukan dilanjutin cicilan. Bukan dilanjutkan Ya, betul. cicilan. Paham. Kalau dilanjutkan cicilan sepanjang perusahaan finance nggak setuju, itu nggak bisa mengikat, itu menjadi pidana. Ya, celahnya terlalu banyak mungkin ya Pak ya. Untuk miss-nya, karena kalau misalkan dilanjutkan tapi lanjutinnya bener sih mungkin aman. Kalau perjanjian fidusia, ya umumnya finance itu tidak mau di take over oleh pihak lain. Karena apa? Karena terkait nanti bikin perjanjian, akta perjanjian yang baru. Ya. Itu kan notaril tuh. Kemudian perjanjian ini didaftarkan. Kemudian terbit sertifikat fidusia. Ya. Itu biaya dan proses. Nggak gampang. Berbeda dengan leasing. Kalau leasing itu bisa perjanjiannya di bawah tangan. Tidak disyaratkan harus akta notaris. Ya. Ya begitu datang ke perusahaan finance, ya bawa si yang pihak ketiga ini yang mau melanjutkan dan disetujui, jadi di situ. Hmm. Ya,
dan mudah untuk membuat ini perbaikan perjanjian adendumnya untuk melanjutkan merubah dengan ini yang baru sepanjang udah diaudit tadi Bang Badia katakan dilakukan audit, dilakukan analisa kelayakan, ya dia memenuhi syarat untuk menjadi debitur yang baru, terjadi perubahan debitur, selesai di situ. Ya. Tapi kalau fidusia dia lebih sulit. Oke. Ya, cuma ini kita perlu sampaikan ya, leasing itu tadi saya katakan bentuk perjanjian, ya sewa guna, leasing itu biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan untuk nilai perjanjian yang besar. Ya, karena OJK maupun BI itu membatasi penggunaan perjanjian leasing. Rasanya kredit untuk kepemilikan motor itu tidak diizinkan ya untuk leasing ya. Iya. Biasanya mobil pun mobil mewah dalam jumlah besar, alat-alat produksi ya. Sama tujuannya adalah debitur bisa menikmati satu alat atas pembiayaan pihak lain. Dia bayar sewa guna dengan opsi ya. Opsi dia bisa membeli ketika nanti di akhir perjanjian itu. Oke. Ya, tapi bedanya kepemilikannya kalau dalam leasing masih di tangan perusahaan. Kepemilikannya. Ya. Sehingga ketika dia menjual kepada pihak lain misalnya ya, itu kan dalam penguasaan dia tuh mobil. Dia jual ke pihak lain itu menjadi penggelapan. Ya. Ya, tidak diatur di dalam undang-undang itu tadi di undang-undang fidusia. Kalau fidusia dia bukan penggelapan tapi tindak pidana fidusia. Oh, beda lagi. Dan leasing sanksi pidananya lebih berat, 4 tahun. Ya. Dan dapat ditahan. Kalau ini dia hanya 2 tahun, denda 50 juta. Ya. Nah, ini masyarakat harus tahu dulu di situ ya perbedaannya. Ya, perbedaan bukan wah itu leasing, bukan, itu perusahaan pembiayaan, bentuk perjanjiannya leasing dan ada lagi fidusia. Dua-dua itu digunakan. Yang tujuannya adalah sebenarnya pada intinya debitur atau masyarakat bisa punya ini alat tertentu, motor, mobil atau alat produksi dengan cara mencicil atau dengan cara membayar uang sewa, pakai sewa guna tadi. Ya. Kalau ini itu. untuk objek bergerak atau objek nggak bergerak juga, Pak? Oh, kalau fidusia dan leasing objek bergerak, benda bergerak disebut benda bergerak. Jadi kalau orang nyicil kulkas gede gitu, itu nggak termasuk? Iya, termasuk itu. Oh, termasuk. barang bergerak. Misalkan Iya. saya beli kulkas yang 20 juta gitu. Iya, Kemudian kan saya termasuk. nyicil. Iya. Nah, gimana kalau misalkan saya jalan 6 bulan tapi kulkasnya udah saya jual? Itu pidana kalau di dalam undang-undang fidusia, itu pidana. Oh. Ya, sebenarnya objek fidusia bukan hanya barang, tanah pun dengan hak tertentu ya, hak sewa, hak pakai itu bisa. Hak guna bangunan. HGB. Hak guna bangunan enggak, Oh, hak enggak. milik, hak guna bangunan itu hak tanggungan masuknya. Oh, beda lagi. Ya, beda. Itu hak tanggungan, tanggungan atas tanah. Nah, begitu. Nah, ini Sobat Maestro mau jadi apa ya? Kalau Enrico sendiri yang nge-host di sini jadi seneng karena banyak masukan baru yang ternyata nggak tahu nih. Nah, Sobat Maestro kalau mau nanya 081321000925 bisa dipakai atau juga di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Pak, mungkin kita geser dikit nih ke tadi soal kendala yang banyak terjadi di masyarakat. Penarikan. Yang tadi bilang penarikan tuh. Apakah boleh? Kalau tadi kan saya dengarnya tertarik dengan kata sukarela tadi tuh. Ini kalau dikembalikan tuh sukarela. Tapi andai kata kitanya nggak rela. Saya lagi jalan punya cicilan di motor, kan kita suka tahu ya ada mata elang tuh, matel tuh dipepet, ambil motornya. Itu boleh atau enggak? Dipepet Terus diambil motornya dibawa karena ini Bapak sudah menunggak sekian, misalnya saya melanggar lah, saya 3 bulan. Ini motornya kami tarik di jalan gitu. Mungkin di kondisi itu memang nggak bawa surat yang tadi dibilang, apa itu? surat yang Sertifikat. Ya, sertifikat segala fidusianya macam. nggak bawa itu karena kan nggak mungkin dia bawa berlembar-lembar kayaknya ya. Ya, sebenarnya nggak menjadi alasan tidak mungkin. Ya mungkin saja. Sertifikat fidusia itu kan cuma selembar. Oh, Ya, yang paling penting kan itu sertifikat fidusia. Ya. Nah, terus sebenarnya perjanjian fidusianya mestinya kan sudah dikasih ke debitur sejak ditandatanganin itu Iya. ada kopi kontrak yang harus dikasih salinannya ya. Dan bila perlu sertifikat fidusianya tadi ada fotokopinya untuk di ini cukup dengan menunjukkan. Ya, ketika dia sudah dapat fotokopi si debitur tadi, jelas dia sudah tahu bahwa itu ada dong sertifikatnya kan. Iya betul. Iya, kecuali dia tidak menerima.
Nah, kalau dia tidak menerima, dia bisa minta itu mana perjanjian fidusianya, mana sertifikat fidusianya. Ya. Kenapa dia bisa tanya? Supaya kalau memang itu tidak ada, maka perjanjian fidusianya tidak lengkap, ya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, hak tadi untuk menarik serta merta tadi tidak bisa, tidak ada, tidak dimiliki oleh si perusahaan. Dengan begitu, perusahaanmu tidak bisa memerintahkan kolektor untuk melakukan penarikan. Ke situ konsekuensinya. Iya. Ya, tapi kalau itu sudah ada, nah kemudian juga si perusahaan pembiayaan ini tadi menunjukkan bahwa memang debitur ini punya tunggakan yang sudah signifikan lebih dari berapa bulan misalnya sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian, ya mestinya debitur pun harus berjiwa besar lah. Ya, ada itikat baik lah. Nah, itu yang tadi kami sarankan, kalau memang kondisinya sudah seperti itu, dengan itikat baik tadi, dia nggak sanggup lagi melanjutkan, ya sebelum terjadi penarikan itu tadi, carilah pembeli. Yes. Ya, bayarlah, tebuslah itu, lunaskan, dapatlah nilai sisa tadi, dia bisa nikmati. Daripada diserahkan dengan sukarela, padahal di situ cicilannya sudah banyak. Iya. Ya, sedangkan tadi tunggakannya hanya tinggal sedikit, gitu kan? Ya. Tapi kalau tanpa tadi itu sertifikat, bahkan tanpa surat tugas dari perusahaan finance tadi, tunjuk kolektor terus mepet, terus juga ambil tarik, laporkan pidana. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh, perampasan di situ, itu pidana baru lagi. Iya. Nah, kalau andai kata terjadi itu, kita yang debitur tuh lakukan apa? Emang harus direkam untuk tanda buktinya? Iya, jelas lah. Oh, Ya. itu memang salah Ya, satu. rekam bila perlu percakapannya tadi kan, apalagi kita punya bukti-bukti ada cicilan tunggakan hanya sebulan atau hanya 2 bulan terus ditarik paksa, kita sudah tidak mau menyerahkan, terus kemudian ada bentakan, ada apa segala macam, dia paksa, itu kan terjadi perampasan, lapor polisi. Iya. Nah, makanya ketika itu mau ditarik, kita tanya, ini dari mana, siapa, jelas, mana surat tugas, mana surat kuasanya. Iya. Itu dulu penting ya. Iya. Jangan asal kasih aja. Jangan asal kasih. Itikat kan? baik kasih. Iya kan. Iya kan, kita berhadapan dengan siapa kan? Iya, betul. Dia siapa? Mana surat tugas Anda? Betul. Mana itunya sertifikat fidusianya tadi? Ya, bahwa memang dia adalah orang yang ditugaskan untuk itu. Supaya kita tahu kalau dia melakukan perbuatan apakah perbuatan tidak menyenangkan, apakah perampasan ataukah tindak pidana lain, kita tahu melaporkannya kan. Enggak. Siapa yang kita laporkan? Ya mungkin aku bisa tambahkan ya, untuk pencerahan aja ya. Iya. Jadi kesadaran hukum itu sangat luas pengertiannya. Tadi kan ada itikat baik apa. Sebenarnya tadi saya memulai dengan harusnya ada analisis yang mendalam ketika si perusahaan pembiayaan ini akan memberikan itu. Ya, sehingga itu meminimalisir kredit macet. Iya, betul. Nah, yang terjadi dalam praktek kredit macet itu disamaratakan tanpa melihat karakter dari si debitur. Ya, kalau misalnya kasus kayak Bapak tadi ya, memang waktu dia itu lancar, tiba-tiba macet, harus tahu dulu kenapa. Mungkin dia di PHK. Nah, itu kan zaman banyak PHK nih. Betul. Ya, jadi memang bukan nggak ada itikat baik, memang lagi dia mengalami nasib yang sehingga tidak bisa melanjutkan. Ya, beda dengan karakter, ya bolong di sini, ini lagi. Apalagi kalau dari awalnya itu memang dia nggak punya kerjaan gitu kan. Nah, itu ada kemungkinan yang paling ekstrim kan ada ya, yang dia dapat kredit padahal tujuannya hanya untuk make doang, diganti semua onderdilnya segala macam, Ya, apa namanya itu? Ya, diperutulin. Dia bahkan jual kan karena itu ori kan. Ya, dikanibalin itu. Itu jadi jangan disamaratakan semua karakter dari debitur. Ini buat pengetahuan, buat ini ya, debt collector kebanyakan tidak mempunyai pengetahuan seperti itu. Demikian juga kalau saran saya, orang-orang yang debitur ini ya, tetap dia pede, harus tenang, bukan nantang. Kalau memang dia saat ini belum bisa, ya kita lihat loh track record saya pembayaran kan
aman-aman saja. Ya, Paling bolong betul. sekali di ini. Baru sekarang saya nih nggak begini. Ya, pede karena nggak bisa seperti Bang Togu tadi bilang, kalau tidak diberikan kesempatan kita untuk menjelaskan itu, ya bagaimana karakternya pembayaran gitu itu, terus dirampas begitu aja, ya masuknya ke pidana. Oke. Ya. Ya. Jadi kita juga harus fair ya. Memang ada yang debitur memang dari awal sudah tidak mampu, kesalahan di kedua belah pihak nih, ya. Ada memang yang itikadnya tidak baik, ya, mempreteli itu aja kan barang-barang orinya, ya. Ada yang memang sedang mengalami mandek usahanya, Ya, betul. gitu. Nah itu kedua saya ingin nambahin tadi yang Bang Togu, memang betul dalam prakteknya itu leasing padahal itu kan fidusia kan. Nah tapi biasanya kalau yang leasing itu namanya kan sewa guna ya, Ya. guna usaha. Nah seperti perusahaan-perusahaan fotokopi itu Ya, yang ya, ya. kecil-kecil, Betul. itu fotokopinya itu kan mesin leasing ya. Ya itu sewa sebenarnya, tapi punya hak nanti dia opsi Ya. untuk membeli, ya kan. Daripada dia beli kan harus biaya pemeliharaan apa. Kalau lagi leasing gitu sewa, dia bebas pemeliharaan kan uangnya Ya. itu. Jadi ini kan skema pembiayaan yang secara bisnis menjadi masuk akal. Betul. Nih daripada beli ya. Ya. Nah tapi ada juga seperti Bang Togu bilang, nah leasing yang seperti gimana ya kalau kendaraan bermotor, biasanya perusahaan-perusahaan ya bule nih, tenaga asing ya di kantor apa ya butuh mobil nih, daripada beli perusahaan itu harus servis harus apa, mendingan sewa kan. Nah skemanya skema leasing. Skemanya leasing gitu. Salah kaprah ya saya selama ini. Itu bisa opsi membeli bisa karena ada leasing finance, ada leasing operasional. Nah biasanya leasing operasional tuh buat perusahaan ya, yang dipakainya skema leasing operasional. Gua bukan mau opsi beli, gua mau hanya sewa aja. Ya keringanannya di situ kan dia nggak usah servis, Ya, betul. kerusakan nggak ada, cuman make doang gitu. Ya. Daripada beli kan butuh biaya segala macam. Itu bedanya yang salah kaprah di masyarakat. Nah, kalau menurut saya ya, dari dua bentuk ini tadi, yang satu fidusia, yang satu leasing, ya, yang mana yang paling aman untuk perusahaan? Paling menguntungkan untuk perusahaan? Ya, saya bilang leasing. Kenapa? Karena kepemilikannya tetap ada di perusahaan pembiaya itu tadi, finance. Saya sebutkan perusahaan finance ya, lembaga keuangan non bank dia, finance. Kepemilikannya ada di dia, bukan ada di si debitur. Tapi kalau fidusia, kepemilikannya sudah berpindah, ada di debitur. Kepemilikan hak kepemilikan ini tadi yang diserahkan ya kepada perusahaan finance sebagai jaminan atas utangnya. Betul. Kalau di sini enggak, kepemilikan tetap ada di sana. Ketika ini macet, dia gampang loh, dia ngambil milik dia kok. Iya. Itu kan eksekusinya gampang kan. Betul. Dia nggak kasih, tinggal laporkan penggelapan 372 KUHP. Ya. Kalau ini, kalau dia nggak kasih, masuk gugatan. Ya, nanti permohonan eksekusi. Prosesnya gugatan dulu, buktikan bahwa ini wan prestasi, baru mohonkan eksekusi. Panjang. Betul. Ya, kalau perusahaan cocoknya leasing ya. Cocoknya skema leasing. pembiayaannya leasing. Tapi oleh pemerintah penggunaan perjanjian leasing ini dibatasi. Ini nggak boleh untuk masyarakat luas. Ya. Kan gitu, rasanya masyarakat luas kurang tercover ya. Seperti itu, kurang tercover. Perusahaan pembiaya tadi kurang tercover, gitu. Ya kalau fidusia, karena kepemilikannya masih ada di sini. Leasing lebih tercover, kan gitu. Tapi kan pemerintah kan lebih melindungi masyarakat kan. Ya masyarakat. Nah, akhirnya ditetapkan leasing digunakan untuk pembiayaan yang jumlahnya besar nilainya. Tapi fidusia boleh untuk pembiayaan yang kecil, motor apa segala macam. Perorangan itu ya. Ya, perorangan seperti itu. Masyarakat yang sering ini berbeda itunya, aspek hukumnya berbeda. Ya sanksi pidananya pun berbeda. Ada sanksi pidananya di situ. Hati-hati, jangan sesukanya gitu ngalihkan ke orang. Nah,
Itu dia. Jangan sesukanya ngalihkan ke orang. Itu tadi. Jangan merasa itu punya dia, enak aja digadaikan misalnya, Ya. ya atau dipindah tangankan atau bahkan dijual, ya tanpa seizin dari si perusahaan itu. Dan undang-undang udah menyatakan tidak boleh dipindah tangankan. Ya. Ya. Itu dia yang terpenting Sobat Maestro. Jangan salah langkah dulu. Jadi kalau Sobat Maestro mungkin bingung langkahnya mau ngapain, nanti kemana, takut salah langkah, salah jalur hukumnya nanti malah melawan hukum. Nah ini pojok hukum ini ada tiap hari Jumat ya Pak ya, kita Ya. 2 minggu sekali. Minggu kedua dan Jumat ke minggu kedua dan keempat. Ya. Dan kita sengaja ini Bung Enrico, kita sengaja menggarap topik yang minggu kedua kemarin itu kartu kredit ya. Pinjaman personal online. loan, Ya. pinjaman online itu ya, pay later segala macam. Karena kan di bulan ini ya, di bulan liburan ya. Kepake ya. Ya kan umumnya nih ya, pengalaman saya ya, observasi kita di masa-masa liburan itu kecenderungan masyarakat itu menunda pembayaran. Ya. Kecenderungan. Nah, jadi kecenderungan banyak yang macet. Apakah itu perjanjian pembiayaan tadi fidusia atau leasing, atau cicilan-cicilan yang lain? Apakah itu juga kredit card, personal loan? Ya. Ya. Yang pasca lebaran ini yang tegang Iya. nih. Dipakai healing dulu ya. Iya, dipakai healing, dipakai apa, duitnya kan ditunda dulu semua segala macam, jatuh tempo. Sudah healing, stres lagi. Iya, Udah healing, kembali pusing. tingkat kemacetannya sekarang tinggi. Ya. Dan perbuatan pidananya pun cenderung tinggi. Wah, dia nggak ada duit, udah digadaikan dulu lah gitu. Ya, digadaikan dalam arti objeknya tadi, motornya tadi diserahkan ke orang. Ya. Padahal sertifikatnya sudah ada di perusahaan finance tadi kan, terikat. Motornya diserahkan ke orang, dia dapat duit. Pidana. Gitu. Emang perbincangan bapak-bapak ini selalu seru. Saya masih banyak pertanyaan di kepala saya nih sebenarnya. Cuma ya balik lagi Sobat Maestro, kalau mau nanya-nanya 081321000925 tiap hari Jumat minggu kedua. Nanti 2 minggu lagi beda lagi topiknya. Kalau mau topiknya, tahu topiknya apa, cek aja di Instagramnya PGIW Jabar. Kalau enggak di Maestro Radio Bandung. Kita akan update. Pak, ini kita udah di ujung perbincangan. Mungkin ada sedikit rangkuman aja dari bapak-bapak buat Sobat Maestro nih. Pak Ya, Bemon dulu iya, lah. mungkin yang aku melengkapi yang tadi disampaikan oleh Pak Togo sama Pak Badia, bahwa yang pertama terkait dengan persoalan yang tadi bahwa kendaraan itu dirampas oleh perusahaan leasing gitu dengan mempergunakan jasa pihak ketiga, dalam hal ini mungkin debt collector. Itu kan yang pertama, kita selaku masyarakat itu harus memastikan sebagaimana yang tadi Pak Togo katakan, bahwa pastikan apakah ada surat tugas dari perusahaan, itu yang penting. Yang kedua, pastikan bahwa ada surat kuasa. Terus yang berikut, sebagai pihak leasing itu kan seharusnya punya kebijakan yang baik lah. Seperti yang tadi Pak Badi katakan, bahwa kita harus kan dari awal kan harus ada penelitian yang rinci atau analisa lebih jauh bahwa analisa pembiayaan. keberadaan atau keadaan ekonomi kondisi daripada si debitur itu seperti apa kan. Mungkin dalam perjalanan ada persoalan ekonomi, PHK dan lain sebagainya yang menimbulkan persoalan sehingga dia sulit untuk melakukan proses pelunasan dalam tender yang sedang berlangsung kan. Jadi kebijakan dari pihak leasing itu sebenarnya kan bisa saja melakukan restrukturisasi pembayaran kan. Dilakukan evaluasi lagi, upaya-upaya penyesuaian kembali terhadap syarat-syarat pembayaran utang sehingga bisa meringankan si debitur dalam proses pembayaran. Sehingga yang tadi Pak Tugu katakan bahwa seandainya bayangkan kalau 30 berapa bulan kan, 36 terus sudah bayar sampai 30 bulan, terus tiba-tiba dengan tindakan keras 6 bulan kan terus dirampas, itu kan nggak pantas lah seperti itu. Baik. Jadi bagusnya pendekatan secara baik-baik sehingga bisa meringankan juga si debitur sehingga dia dapat melunasi, dia punya kewajiban dengan baik. Win-win solution ya. Yes. Solution. Ya, sadari bahwa harus ada goodwill ya dalam semua perjanjian, itikat baik lah. Ya, debitur harus punya itikat baik, tapi kreditur lebih-lebih lagi. Ya. Karena apa? Karena debitur ini cenderung awam hukum dan cenderung dia juga nggak punya bukti-bukti, data-data, kecenderungan nggak akan diberikan oleh perusahaan itu. Kalau diberikan good, bagus, memang itu hak daripada debitur. Tapi kecenderungan nggak diberikan, seperti itu. Ya, jadi ketidaktahuan masyarakat ini, tolong jangan
eksploitasi, jangan digunakan lah. Ya. Ya, jujurlah gitu, gunakanlah itikat baik, ya. Jujurlah dalam melaksanakan perjanjian. Tadi Bung Ben udah katakan, masa cicilan udah 3 bulan, tenornya cuma 36 bulan. Langsung diambil begitu saja, hanya tinggal cicilan 6 bulan. Itu kan sudah nilainya kan sudah lebih di situ. Kalau dijual mungkin sudah laku berapa juta, cicilannya cuma berapa. Tapi itu jangan dimanfaatkan. Ya. Terus juga ya jangan menarik secara sepihak sewenang-wenang. Hanya karena dia punya hak untuk parate eksekusi. Ya. Hak untuk melakukan eksekusi sepihak serta merta itu jangan semata-mata, jangan sewenang-wenang digunakan. Ya, sebab kalau seandainya di pihak debitur itu nggak sukarela menyerahkan, itu kan timbul masalah hukum. Betul. Apalagi kalau debitur sebenarnya melaksanakan kewajibannya. Ya, itu nggak bisa dilakukan. Kalau dia menunjuk kolektor, berikan surat kuasa, lakukan pembinaan. Karena baik kolektor kartu kredit, personal loan, ya pay letter dan yang lain-lain, ya bentuk-bentuk pembayaran dan segala macam, maupun fidusia dan leasing, itu ada etikanya dan ada OJK ya sebagai lembaga yang mengontrol etika-etika penarikan, aturan-aturan yang harus diterapkan di situ. Ya, dan masyarakat harus aware dengan haknya. Kalau dia tidak tahu, konsultasi ya ke penasihat hukum atau ke LBH atau ke kita akan berikan. Kita akan coba bantu bedah kasus demi kasus. Yes. Ya, seperti itu. Kasus nah, untuk umat gereja, ya saya mau mengingatkan, sadarilah. Kita itu garam. Kata Tuhan Yesus, kita itu juga terang. Jangan memberikan contoh yang tidak baik. Ya. Ya, seperti itu. Berikan contoh yang baik. Ya, seperti itu. Kita harapkan dengan forum konsultasi dan diskusi hukum ini, pojok hukum ini, tumbuh kesadaran hukum masyarakat. Betul. Untuk komit kepada perjanjian. Ya. Ya, Bang Badia mungkin bisa tambah. Ya, aku singkat aja lah ya. Aku sih sangat konsen. Saya mau katakan, jadilah konsumen yang cerdas ya. Di tengah-tengah marketing, sekarang kan zamannya marketing banyak online. Ya, kita terkelabui ya, dan tidak sadar dibawa ya oleh ketertarikan. Bukan sekarang kan Bang Togo, bukan jual barang marketing sih, jual perasaan. You kalau punya ini, wah trendy nih. You kalau ini, sehingga ini kan perusahaan pembiayaan diuntungkan dengan karakter di Indonesia itu kebanyakan belanja konsumerisme ya, bukan kebutuhan untuk usaha. Beda kebutuhan untuk usaha, memang gua butuh motor ini menjalankan usaha ya, entah Gojek, entah apa yang butuh memang operasional. Beda yang hanya tren-trenan kan gitu. Ya, itu menurut saya. Nah, satu saya selalu menekankan, jadilah konsumen yang cerdas. Pertama ya, sebelumnya baca dulu tentang hal-hal yang penting tentang kredit motor tuh kayak gimana sih. Sekarang banyak, tinggal pijit Google, ChatGPT ya. Kalau lebih bagus lagi ada bukunya apa ya. Jangan malas, orang Indonesia banyak yang malas ke situ. Pas udah ini asal tanda tangan, padahal ini perjanjian baku loh. Belum tentu seimbang, fair di perjanjian itu. Memang kita nggak bisa, gua nggak bisa nih poin ini, memang nggak bisa begitu. Tapi minimal kita sadar dulu yang perjanjian kita di tangan itu ada konsekuensinya. Ya, terakhir kalau dari saya, dari segi regulasi mungkin ya Bang Togu, Bang Birmon, ini hukum dengan era IT ini bergerak cepat nih, ya, sehingga iklim bisnis pun berbeda-beda, sangat dinamis. Ini peraturan regulator ini harus responsif nih, belum tentu yang tahun 99 ya, terakhir ya, yang undang-undang fidusia tahun 2023. Sekarang 2025 ya. Ini udah cepet nih bergerak. Hukum selalu ketinggalan. Itu kalau orang-orang mahasiswa hukum tahu. Fidusia 99. Iya. Selalu ketinggalan nih. Ya harus diupdate terus sama regulator. Nah, regulator juga harus lihat ya ke
Untuk membuat peraturan kan nggak asal-asalan Pak. Dalam prakteknya gimana terjadi nih? Harus ada perusahaan pembiayaan, harus ada mewakili lembaga konsumen, ya. Prakteknya gimana sehingga regulasi ini responsif terhadap dinamika ekonomi yang sangat IT-nya sangat tinggi lah perubahannya. Itu mungkin dari saya, sekali lagi jadi konsumen yang cerdas dan jangan juga semata-mata perusahaan pembiayaan melakukan segala sesuatu hanya untuk segi keuntungan ya. Walaupun mereka jangan hanya cari duit ya, tapi sedikit kasih pencerahan lah. Karena banyak pihak yang ini kan di perusahaan aja ada marketingnya, ada debt kolektornya, ada kantornya, ya kan, ada wah makin rumit perjanjian itu makin banyak lah. Itulah mungkin dari saya. Thank you. Baik, terima kasih Bapak. Waduh, ini seru nih. Betul. Betul. Dan 2 minggu lagi nih lebih seru Sobat Maestro, karena dicatat dulu. Ini kita 2 minggu lagi kita mau bahas nih. Ini penyalahgunaan data pribadi, hate speech, ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE. Nah itu kayaknya seru. Jadi yang punya pertanyaan siapin dulu. 2 minggu lagi kontak kita 081321000925. Bapak-bapak terima kasih banyak buat waktunya, buat pencerahannya. Kiranya Sama-sama. acara ini memberkati semua Sobat Maestro. Amin. Saya yakin pasti diberkati karena saya juga yang nge-host aja diberkati, punya pengetahuan yang lebih lagi. Thank you, selamat malam. Baik, Sobat Maestro, nanti masih banyak lagi program-program dari Maestro yang tentunya akan memberkati kita semua. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 92,5 Metro FM. How Sweet the Sound.